Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sahabat Bang Dadang. Di vlog video kali ini seperti biasa Bang Dadang bercerita tentang usaha toko sembako. Di sini Bang Dadang mau ceritakan tentang bagaimana kita buka toko sembako seperti itu. Apa aja yang harus kita persiapkan, langkah-langkah apa aja yang harus kita jalankan sebelum buka usaha toko sembako dan sesudah membukanya seperti itu. Yang pertama, ya pastinya kita harus memiliki modal. Modal itu bisa jadi dari orang tua kita, dari kerja usaha kita dengan menabung dan kita buka usaha. Yang pastinya kita harus memiliki modal usaha berupa uang. Yang kedua, tempat usaha. Jadi kita harus memilih tempat usaha. Tempat usaha itu nggak harus kita punya sendiri atau kita bangun sendiri. Tempat usaha bisa jadi kita nyewa, seperti Bang Dadang dulu awal mula buka usaha Bang Dadang nyewa karena ya terbatasnya keuangan. Bang Dadang nggak punya tempat atau keluarga Bang Dadang, ibu Bang Dadang nggak memiliki tempat untuk Bang Dadang buka usaha sendiri, jadi Bang Dadang nyewa tempat. Alhamdulillah Bang Dadang punya tempat usaha pertama kali itu di ngontrak, maksudnya itu di pasar. Jadi tempatnya sangat-sangat strategis karena pasar itu termasuk tempat yang paling strategis menurut Bang Dadang seperti itu. Kalau misalnya kita nggak dapat tempat di pasar, kita harus cari tempat itu di pinggir jalan di desa kita, pinggir jalan besar maksudnya gitu kan. Jadi seandainya pinggir jalan besar itu kelebihannya yang pastinya pembeli gampang mampir ke toko kita. Habis itu agen yang lewat lalu lalang yang biasa masuk ke toko-toko lain itu melewati toko kita, nanti bisa jadi dia mampir seperti itu. Jadi kita mudah mendapat akses orang beli dan agen-agen seperti itu. Yang ketiga tujuan usaha kita. Nah, tujuan usaha kita ini mau seperti apa? Seperti itu. Kita harus tahu dulu tujuan usaha kita ini mau seperti apa. Karena Bang Dadang dulu pertama buka warung itu Bang Dadang udah tahu tujuan usaha Bang Dadang itu apa. Tujuan usaha Bang Dadang itu buka toko itu mau ke semi grosir, atau ke toko eceran terus selamanya. Jadi Bang Dadang awal mula buka usaha itu tujuannya ke semi grosir. Jadi Bang Dadang belanja barang, semuanya Bang Dadang atur ditujukan nanti untuk toko semi grosir seperti itu. Jadi secara nggak langsung nanti orang beli yang belanja di toko Bang Dadang dan ada yang orang biasa jual lagi, lihat kelengkapan atau banyak stok toko Bang Dadang, nanti dia secara nggak langsung bisa jadi belanja ke toko Bang Dadang seperti itu. Yang keempat pastinya kita harus tahu ilmu tentang usaha. Ya, ilmu tentang usaha ya, kita mau buka usaha apa aja juga, usaha apa aja maksudnya itu. Jadi kita harus tahu ilmunya. Mau kita buka bengkel, mau kita buka apa gitu, percetakan, kita harus tahu ilmunya dulu supaya usaha kita berjalan sesuai dengan keinginan atau lancar lah usaha kita seperti itu. Jadi kita harus punya ilmunya. Seperti Bang Dadang basicnya ada dari, karena almarhum bapak Bang Dadang buka toko juga, jadi secara nggak langsung Bang Dadang paham secara dikit-dikit lah tentang usaha. Tapi nggak cukup dari ilmu dari almarhum bapak Bang Dadang aja dia buka usaha. Bang Dadang belajar dari tetangga Bang Dadang, karena Bang Dadang kan tinggal di pasar tuh. Jadi kiri kanan juga pedagang. Jadi Bang Dadang ambil baiknya, bagusnya apa yang ada di tetangga kiri kanan Bang Dadang, itu Bang Dadang terapkan di toko Bang Dadang. Sehabis itu Bang Dadang masih cari-cari ilmu lagi. Misalnya Bang Dadang pergi ke desa lain, Bang Dadang sengaja mampir. Itu kadang Bang Dadang cuma beli minuman botol, Bang Dadang nongkrong situ 10-15 menit. Padahal Bang Dadang sambil merhatiin keadaan toko, karena Bang Dadang juga terus belajar. Sampai sekarang Bang Dadang masih belajar untuk usaha ini. Sehabis itu ya kita kan sudah punya tempat, udah tahu ilmunya. Nah, kita untuk mengisi ruangan di tempat usaha kita harus memiliki rak. Nah, di samping di belakang Bang Dadang ini ada rak kaca, ini nih aluminium ininya, ini kaca, ini sengaja Bang Dadang tempah untuk rak ini, tapi enggak untuk barang yang berat-berat. Benar, ini seperti obat-obatan, rokok di sini kan dia ringan-ringan, nggak apa-apa untuk kaca. Misalnya ditaruh seperti minyak manis, kayaknya terlalu berat, takutnya pecah juga nggak kuat. Jadi ini khusus barang yang ringan-ringan aja seperti itu. Dan
ada rak kayu juga. Kalau kita modalnya kuat ya bisa kita beli rak gondola seperti itu. Tapi karena Bang Dadang di desa modalnya terbatas, ya udahlah Bang Dadang manfaatkan ya nempah rak kaca kayak gini, estalase kaca kayak gini, dan rak kayu seperti itu. Nah, sudah kita buat rak kan, nah kita harus tahu posisi penempatan barang. Ya buat rak tadi juga kita harus tahu ini nantinya barang kita ditaruh di mana. Ini seperti minyak 5 liter itu atau aqua besar itu kan, kalau rak kayu ya nggak bisa dirubah-rubah, jadi udah permanen gitu. Jadi kita harus tahu ukuran rak ini untuk barang apa, jadi kita harus udah tahu. Jadi misalnya kayak aqua besar gitu atau minuman botol besar gitu, itu kan benar-benar makan tempat tinggi dia. Jadi kalau rak kita kecil nggak muat juga itu barang. Jadi kita harus tahu pas penerapan pembuatan rak itu, kita udah harus tahu, lebih tahu juga fungsinya, penempatan barang-barangnya kita harus tahu juga kan. Nempati barangnya seperti Bang Dadang rokok, lampu-lampu di samping Bang Dadang ini, atau Bang Dadang khusus sabun-sabun, khusus tempat alat tulis, buku di situ, pensil ada, dan lainnya, ada lem seperti itu. Jadi kita lebih tertata dengan baik, rapi gitu. Ya, buka usaha itu yang harus kita tanamkan ya, usaha atau kerja apa aja sih yang harus kita miliki dalam diri kita itu. Yang pertama, kita harus jujur, karena itu termasuk benar-benar modal usaha. Karena kalau kita jujur, kita mudah dapat, ya bisa jadi pinjaman modal, seperti pinjaman barang. Bos nitip dulu barang sama kita, kalau kita nggak jujur, bos nggak bakal percaya sama kita seperti itu. Kita tanggung jawab juga sama utang kita sama bos, kita bayarnya tepat waktu, sebisa mungkin kita lunas gitu. Setiap punya bon kita lunas. Jadi bos itu mau ngasih berapa aja nih, berapa kamu mau dikasihnya sama bos, seperti itu. Jadi udah kita jujur kan, kita harus tetap kerja keras. Bang Dadang dulu awal buka warung itu, udah tutup warung, kita harus disiplin juga buka warung. Kalau dulu awal mula Bang Dadang buka warung masih bujang kan, itu buka jam 6, tutupnya jam 9, jam 10, bisa jadi lebih. Karena Bang Dadang sangat berharga keuntungan bagi Bang Dadang itu untuk perkembangan toko warung Bang Dadang. Karena awal mula buka usaha itu kan, kita belum tentu langsung laris gitu kan. Jadi kita harus benar-benar kerja keras gitu kan, sampai ada yang tengah malam ngetok pintu Bang Dadang udah tidur, ada yang ngetok pintu Bang Dadang bukain, minta beli rokok gitu kan. Kadang jendela, minta rokok ini, atau minta mie 4 bungkus, Bang Dadang bukain. Karena Bang Dadang, karena saking pengen majunya toko usaha Bang Dadang, jadi Bang Dadang benar-benar kerja keras. Jadi kita harus disiplin, kerja keras juga. Sehabis itu, kita sebagai pemilik toko yang ke-8, kita harus memperhatikan perkembangan toko kita. Kita harus memperhatikan apa kekurangan toko kita yang harus kita perbaiki. Bang Dadang sampai saat ini masih terus memperbaiki kelemahan, kekurangan toko Bang Dadang. Karena kita nggak bisa diam saja. Karena menurut Bang Dadang tuh, ya semakin lama semakin persaingan itu semakin lebih ketat, lebih rame, lebih ini. Karena ini ya seperti toko sembako ini banyak peminatnya yang buka usaha sama seperti kita. Jadi kita harus memperhatikan perkembangan toko kita, kekurangannya kita perbaikin. Jadi toko kita terus berjalan, tetap rame, tetap laris, seperti itu. Makin rame lah makin berkembang. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya yang 9. Jadi tujuan kita usaha pastinya kita harus punya untung. Nggak mungkin kita buka usaha kita mau rugi kan. Pastinya tujuan usaha kita untung. Nah, fokus kita di yang nomor 9 ini, untung. Jadi untuk mengelola keuntungan usaha kita, misalnya kita punya punya modal usaha 10 juta atau 20 juta. Berjalannya 2-3 bulan atau bulan pertama kita sudah memiliki untung dalam usaha kita. Karena jual beli itu bisa dibilang langsung dapat untung lah, misalnya 1 juta, besoknya jadi sebulan kemudian jadi 1 juta. Nah, 10 juta sebulan kemudian jadi 11 juta, bisa jadi seperti itu. Jadi keuntungan itu harus benar-benar kita manfaati baik-baik. Jangan sampai misalnya kita punya keuntungan 1 juta atau 2 juta, kita habiskan semuanya. Nah, itu kalau teori untuk pedagang yang pengen maju, pengen warungnya berkembang, karena
seperti Bang Dadang ini bukan warung yang besar gitu, dari kecil, jadi Bang Dadang banyak menyisihkan keuntungan Bang Dadang untuk modal lagi di warung, supaya warung Bang Dadang semakin besar semakin berkembang. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur keuntungan toko kita itu untuk modal usaha lagi, sehingga toko kita semakin berkembang seperti itu. Dan yang terakhir menurut Bang Dadang, dan itu cukup membantu usaha kita, ya yang terakhir ini pastinya ya, semoga yang dibilang perlu, kalau menurut Bang Dadang sangat perlu gitu, karena bisa membantu usaha toko Bang Dadang yang ke-10 ini, sedekah yang terakhir menurut Bang Dadang. Jadi Bang Dadang rangkum semuanya ini jadi 10 bagian dalam kita buka usaha. Jadi yang terakhir ini sedekah. Menurut Bang Dadang itu sedekah itu termasuk hal yang penting, karena ya sebagai orang yang beragama, biasanya seperti Bang Dadang orang Islam, sedekah itu memperlancar rezeki kita, bukan memperlancar intinya. Jadi seenggak-enggaknya kita bisa ngimbangi gitu, keuntungan kita berapa, kita harus bersedekah berapa, seperti itu. Jadi jangan lupa kita terus bersedekah. Kalau Bang Dadang kan tokonya udah alhamdulillah sudah cukup nisab, jadi sedekah jalan dan zakat mal itu wajib harus dikeluarkan. Zakat malnya itu jangan sampai kelewat. Kalau kita sudah sampai usaha kita udah sampai perhitungan zakat malnya, wajib zakat gitu, seperti itu. Jadi rangkuman untuk buka usaha menurut Bang Dadang itu 10 poin itu yang harus kita jalani dan lewatkan, dan selanjutnya bisa ditambah seiringnya berjalan kita usaha, kita bisa belajar dan terus lihat apa yang perlu kita perbaiki. Jadi menurut Bang Dadang poin kita harus memiliki atau menjalankan 10 poin itu untuk awal mula buka usaha toko sembako. Jadi untuk vlog video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.